Baik, sebelum Anda mulai, jika suara Anda terdengar kecil, atau suara Anda hilang, atau Antum ada yang bingung, dan lain sebagainya, mohon bisa diingatkan di kolom komentar. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Jelas. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya, yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, umara, juga para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya karena sudah 5 lewat 10, ya kita sudah menunggu beberapa teman, sudah sekitar 18 orang yang masuk. Ya, ini juga sudah direcord. Silakan nanti jika ada pertanyaan dan lain sebagainya disimpan terlebih dahulu. Nanti boleh kita saling tanya jawab ya. Ya. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah alamin karena berkat karunia Allah Subhanahu wa taala hari ini detik ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu ya, dalam majelis yang insya Allah Allah muliakan ini. Yang kedua, salawat berikan salam, mari sama-sama terus ya, kita lantunkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hadirnya kita di sini dalam rangka bentuk ittiba ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Ketika pada masa beliau, di mana peperangan menjadi jihad yang paling utama, namun ada satu ayat di dalam surah At-Taubah yang tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah mengatakan dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Padahal pada saat itu jelas ya, perang menjadi satu hal yang harus dilaksanakan untuk memusuhi musuhnya orang-orang Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahkan di surah At-Taubah, suratnya orang-orang kafir, suratnya peperangan. Allah mengatakan dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Pentingnya tafaqquh fid din. Nah, ini menjadi ittiba kita kepada Al-Quran, ittiba kepada Rasulullah SAW. Insya Allah hadirnya di sini. Begitu, barakallahu fikum. Lalu kami sampaikan ahlan wa sahlan ya, kepada seluruh peserta yang sudah hari ini, detik ini resmi ya, sebagai peserta kaderisasi ulama Al-Quran ya, tahun 2025 sampai 2027. Semoga seluruhnya Allah muliakan, Allah mudahkan sampai nanti insya Allah mendapat gelar yaitu Certificate Master of Qiraat. Tentu perjalanan ini merupakan perjalanan yang lumayan menguras tenaga antum, apalagi seluruhnya di sini sudah mengajar, sudah punya santri, sudah punya anak, sudah punya suami atau sudah punya istri, maka sekali lagi kami tekankan ya untuk memperbaiki niat. Oh, kalau sudah niatnya bagus, niatnya kuat, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, murni hanya untuk ittiba kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, ya, insya Allah pasti Allah mudahkan. Tapi kalau niatnya untuk yang lain, nah ini biasanya tidak lama, ya, tidak lama mengundurkan diri, tidak lama ngaji dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini antum akan melihat sedikit anak akan sampaikan ini. Insyaallah mulai hari ini tanggal 10 Maret atau tepatnya 10 Ramadan
sebagaimana sudah kami share di grup, 10 Ramadan sampai 14 Ramadan. 10, 11, 12, 13, 14, di mana tanggal 10 hari ini merupakan pembukaan kelas. Lanjut besok kita akan membahas terkait tentang usul kiroat daripada Imam Asim itu sendiri. Tanggal 12 part 2-nya ya, karena lumayan tebal. Insya Allah kita selesaikan dalam 2 hari. Selanjutnya adalah tanggal 13, urgensi pentingnya memperbaiki Al-Fatihah. Insya Allah nanti ya akan diisi oleh Syekh Osama Muawad. Tanggal 5, tanggal 14 Maret, talaki bersanad dan pemberian syahadat Al-Fatihah Qur Asim. Ya, insya Allah nanti ya, di jam yang sama yaitu di jam 9. Kenapa di jam 9? Karena Syekh di Indonesia harus menyesuaikan dengan kegiatan kita yaitu tarawih di Indonesia. Syekh yang di Mesir harus menyesuaikan waktu kita di Indonesia. Ya, jadi kalau subuh jam 5 tentunya beliau tidak bisa, tidak mungkin karena perbedaan waktu. Biasanya talaki ke beliau itu hanya pada maghrib atau pada isya. Ini kenapa di jam 9? Karena ada sebagian teman-teman kita yang tinggalnya di luar Jawa. Ya, di mana mereka itu masih jam 8 itu rata-rata masih sholat tarawih. Maka insya Allah kita mengambil pertengahan yaitu di jam 9. Nah, setelah itu, setelah nanti tanggal 14 Maret 2025, maka kita sudah selesai ya. Nah, ini kita mulai dengan daurah, selesai. Akan dimulai lagi pembelajaran keseluruhannya pada waktu Syawal. Nah, nanti insya Allah setelah ini akan kami share keseluruhan daripada kalender akademiknya. Baik, kita sambung lagi. Kaderisasi ulama Al-Quran atau pesantren online bersanad. Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya pintar ngaji ini gitu ya. Maka lembaga pesantren online pertama di Indonesia yang membantu mempelajari Al-Quran dari nol hingga mahir dengan jaminan sertifikasi sanad resmi hingga Rasulullah melalui bimbingan pengajar profesional termasuk ulama bersanad tinggi dari Mesir. Nah, di sini kita akan mengetahui ya beberapa hal yang tentunya menjadi landasan kita semua, yaitu di mana seluruh guru yang mengajar memiliki sanad yang dapat dibuktikan kesahihannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, seluruh gurunya memiliki sanad yang dapat dibuktikan keilmuannya. Yang ketiga, seluruh gurunya yang sanadnya itu bisa diturunkan kembali kepada para peserta. Kenapa Anda jelaskan demikian? Afwan, Anda minta waktu 5 menit sebentar. Baik ya. Nah, kenapa Anda sampaikan beberapa hal demikian? Karena pada fakta dan praktek di lapangan yang kami ketahui, wallahu a'lam bishawab, banyak orang-orang yang mengatasnamakan sanad, ya, yang mengatasnamakan sanad, ternyata ketika dicek sanadnya dan lain sebagainya ada beberapa kebatilan-kebatilan yang terjadi. Nah, ini tentu harus kita pahami sama-sama. Nah, nanti insya Allah tentang sanad itu juga akan kami bahas. Kapan dibahas? Insya Allah nanti terkait tentang pemahaman sanad bersamaan dengan usul qiraat asim. Ya, mungkin sebagian dari sini sudah ada yang pernah hadir di kajian kami terkait tentang analisis sanad. Nanti yang belum, insya Allah kita akan menyambung sedikit tentang hal yang demikian itu. Ya, jadi hal yang ini perlu perlu kita pahami bareng-bareng bersama-sama karena memang pada fakta dan prakteknya di Indonesia ini sangat silau apalagi dengan kata-kata sanad Ali ke-28. Nah, ini sangat silau dengan itu ya. Mungkin yang belum pernah dengar, sanad Ali itu artinya sanad yang tinggi. Artinya apa? Artinya sanad tersebut nama kita itu dekat kepada nama Rasulullah SAW. Ini sangat silau ya, sangat silau. Sering kita lihat di media sosial dan lain sebagainya.
sanad Ali ke-28 misalkan, sanad Ali 28. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas tuntas yang demikian-demikian itu. Karena pada faktanya banyak di syekh atau masyayikh di Madinah yang sepuh-sepuh yang Masya Allah keilmuannya sanadnya ke 30-an. Di Indonesia banyak orang-orang yang baru lulus, pemahamannya tidak bagus, dan lain sebagainya, sanad ke-28, sanad kedua, dan sebagainya. Lalu kita dengan bangganya nanti belajar ke beliau-beliau. Ya. Ternyata ketika ditanya tentang bacaan-bacaan, misalkan Ismam itu ada berapa, Ism, apa perbedaan Ismam harokat dan Ismam huruf, nggak tahu dan lain sebagainya, padahal sudah punya sanad. Nah, ini adalah kerancuan yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah kerancuan Indonesia yang insya Allah nanti kita perbaiki. Baik ya, kira-kira demikian. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan lagi, kita langsung ke program. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu adalah yaitu program ini dirancang ya, ya, sebentar ya. Oke, bisa dilihat ya. Program ini dirancang ya, pemula baik ikhwan dan akhwat. Ya, untuk Anda yang ingin mahir membaca dan memahami Al-Quran dengan tajwid yang benar, ya, maka kalau ada yang pemula di sini jangan insecure ya. Karena program ini dirancang untuk pemula. Maksudnya apa? Maksudnya ya, nanti setelah pembukaan ini, ya hari ini, insya Allah hari ini kan, karena kemarin kami eh, harus pembukaan dulu, harus dijelaskan, akan men-share Google Form. Google Form. Nah, di situ antum akan ada dua pilihan kelas. Ya, dua pilihan kelas itu apa? Nanti antum isi data diri semuanya, mengisi data diri, lalu mengisi dua pilihan kelas. Yaitu pilihan kelas pertama adalah kelas pemula. Yang kedua adalah kelas sertifikasi sanad. Nah, ulangi, yang pertama adalah kelas pemula. Di kelas pemula ini antum akan benar-benar diajari detail terkait tentang ilmu tajwid ketika mengaji sifat-sifat bainiyah, rokhawah, syiddah dan lain sebagainya benar-benar ditekankan di sini. Jadi benar-benar seperti belajar dari nol yang nolnya benar-benar banget dan sampai mahir insya Allah. Jadi jangan ragu, nanti kelasnya akan terpisah dan akan dipisah dengan yang mahir untuk ketika talaki Al-Quran itu. Ya. Lalu yang kedua pengajar bersanad, ya, dai. Nah, ini nanti bisa memilih kelas apa? Kelas sertifikasi sanad, di mana antum harus sudah memahami, mengetahui tentang ilmu tajwid. Kenapa demikian? Karena kalau sudah masuk kelas ini, ya kalau sudah masuk kelas sertifikasi sanad, tidak semuanya nanti diberi sanad yang sanadnya itu bisa diturunkan kepada santrinya. Jadi sanad itu ada dua, namanya yang pertama sanad kiroah, yang kedua adalah kiroah wal ikro. Sanad kiroah itu adalah orang-orang yang tahamulnya, ya, keilmuannya tidak sempurna, bacanya belum bagus, belum lancar, tapi maksa untuk masuk ke sertifikasi sanadnya, maksa untuk masuk yang ke sini. Maka konsekuensinya apa? Ya, ada dua. Kalau antum mahir, insya Allah akan dapat sanad yang bisa diturunkan. Kalau antum nggak mahir, maksa masuk kelas ini karena pengen cepet-cepet untuk jadi pemberi sanad dan lain sebagainya, maka saya sampaikan antum akan mendapat sanad yang tidak bisa diajarkan kepada santri. Ya, ya, pelan-pelan nah, ulangi lagi. Kelasnya ada dua. Yang pertama ini kelas pemula untuk belajar tajwid, melancarkan bacaan dan lain sebagainya. Ini sangat cocok ya untuk ibu rumah tangga yang hadir di sini, untuk orang yang ingin mendalami Al-Quran dan lain sebagainya. Benar-benar dari nol. Ya, nanti diajari dengan tajwid bergambar, makhraj yang benar dan lain sebagainya. Nah, disinilah tempatnya. Yang kedua adalah pengajar Al-Quran, dai, pimpinan pondok dan lain sebagainya. Jika merasa bacaan sudah bagus atau yang umum, guru-guru yang umum sudah bagus, maka masuk yang ke kelas ini, yaitu sertifikasi sanad. Tapi kalau sudah masuk kelas ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, antum mendapat sanad yang boleh diajarkan. Namanya ijazah qiraah wal iqra.
Yang kedua, tidak mendapat sanad yang boleh diajarkan karena antum maksa masuk ternyata bacanya belum bagus, tidak layak. Kelayakan itu bagaimana Ustaz? Kan kami kan kemarin tidak dites Ustaz. Silakan coba antum baca Quran sendiri kira-kira lancar atau tidak, bagus atau tidak. Bacaannya bukan suaranya ya, bacanya bagus atau tidak. Makhrajnya bagaimana? Mengeluarkan hurufnya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi silahkan nanti memilih di Google Form-nya. Ya, oke Ustaz, sepertinya Ana butuh. Nah, untuk yang di kelas pemula, bisa jadi mungkin dia 1 bulan, 2 bulan, nanti sudah kami izinkan untuk masuk kelas ini. Dengan catatan progresnya bagus. Jadi awalnya masuk kelas pemula, ternyata di kelas pemula bagus, bacaannya bagus, sudah pemahamannya bagus, dan lain sebagainya. Ya, mungkin maksimal beberapa, 1 semester, langsung kami masukkan ke kelas yang sertifikasi sanad. Jadi jangan risau, silakan belajar sungguh-sungguh ya di kelas pemula. Adapun yang merasa udah saya sudah bagus ini Ustaz, sepertinya saya sudah bisa talaki dan lain sebagainya, maka silakan masuk ke kelas sertifikasi sanad. Oke, nah sanad yang diberikan untuk Al-Qur'annya itu juga ada dua. Pertama adalah sanad bacaan, sanad bacaan. Yang kedua adalah sanad hafalan. Sanad bacaan, antum akan dapat seluruh bacaan daripada kiroat asyara atau 10 bacaan kiroat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW. Sanad hafalan, antum nanti akan mendapatkan sanad, ya ini, dengan antum setoran dengan hafalan 30 juz. Kalau tadi ini yang asyara bacaan, kalau ini dengan hafalan. Kita cek di, coba di programnya. Hmm. Nah, di sini, ya di sini. Nah, mana dia? Nah, di sini. Inilah sanad bacaan tadi yang kami sampaikan. Ya, nanti di semester mulai semester 1, semester 2 sudah ada lagi apa syu'bah atau kira Imam Asim. Selanjut lagi nanti waris ya, Qaulun, lanjut lagi Ibnu Katsir, langsung sampai nanti di akhir sisanya yang belum ada di sini. Ya, 30 juz kira. Artinya antum akan 7 semester, 1 semester itu ada 4 bulan ya yang belum tahu. Jadi sekitar 4 kali 7 itu sekitar 28 bulan. Afwan. Berarti ya 4 kali 7 sekitar 28 ya. Intinya insya Allah lah sekitar 2 tahun setengah lebih dikit. Di setiap semesternya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tentu akan belajar terkait tentang periwayah namanya. Jadi nanti talaki bacaan periwayah. Sampai di semester 6 kita fokusnya sudah di riwayat-riwayat lainnya. Semester 7-nya nanti ada tugas. Ini tidak lengkap ya. Kami hanya membuat ujian akhir aja secara umum, tapi sebenarnya di sini ada banyak ujian akhirnya. Di mana nanti antum akan dituntut untuk mempraktekkan seluruh keilmuan yang sudah didapatkan ya langsung di sekolah-sekolah atau santri masing-masing. Nanti ada izinnya dari kami untuk antum ya mengajarkan keilmuannya. Tinggal dipilih yang mana. Nanti akan ada rekomendasinya. Seperti skripsi lah. Hanya saja ini langsung praktek di lapangan. Lalu nanti ada menerjemahkan kitab. Nanti antum lulus, ya, selesai dapat sanad bacaan dengan 10 kiroat. Hafalan Al-Qur'annya bagaimana Ustaz? Nanti kita, Ustaz, ya nanti ya, Anda bahas. Lalu nanti ada ujian akhirnya, ada kitab yang akan antum terjemahkan bareng teman-temannya juga yang lain. Jadi sudah menerjemahkan kitab, lalu kitabnya nanti kita terbitkan.
Ya. Sudah punya sanad Al-Quran, bacaan bisa membaca dengan 10 qiraah, punya sanad hadis, musalsal bil awaliyah, ujian akhir, lalu nanti insya Allah kita wisuda. Wisudanya bagaimana Ustaz? Nanti kalau banyak yang mau datang ke Malang, insya Allah kita bisa offline. Ya, insya Allah nanti kita di hotel, kita offline. Tapi kalau misalkan rata-rata tidak mampu dan tidak sanggup, ya kita online. Nanti tergantung para pesertanya bagaimana. Ya, kalau offline silakan datang, nanti kita akan urus dan lain sebagainya, izinnya di hotel dan lain sebagainya. Kalau yang misalkan jauh dan sebagainya sepertinya tidak bisa Ustaz ya kita online saja. Nanti tergantung daripada jumlah yang ingin datang. Dari Malaysia silakan. Ya, bisa datang ke Malang langsung. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk hafalan bagaimana? Nah, ini ya yang penting. Untuk hafalan Al-Quran nanti disimak oleh Syekh Muawad. Kalau yang akhwat disimak oleh Syekh Aiman sesuai gender. Ini per pekan hanya satu pertemuan. Ini diingat ya. Nah, coba anak tulis di mana? Di sini aja. Nah, per pekan hanya satu pertemuan, satu kali. Ustadz, saya sudah punya hafalan banyak, Ustadz. Terus bagaimana? Ya, kita seluruh kan satu pekan pertemuan satu pekan. Kita itu ada sekitar 120 pertemuan, 120 ya pertemuan sampai akhir sampai semester 7. Maka kenapa Anda sampaikan satu kali pertemuan? Karena untuk setoran sanad itu susah untuk dapat sanadnya dari Syekh. Karena ada beberapa santri kami yang sudah khatam tidak dapat sanad. Karena apa? Karena bacaannya masih salah-salah. Akhirnya tidak dapat sanad, harus mengulang lagi dari nol. Mengulang lagi setoran dari apa? Al-Fatihah. Makanya kenapa? Jadi antum bisa persiapan itu insya Allah di hari Sabtu ya setoran hafalannya. Jadi antum bisa persiapan dari hari Senin sampai hari Jumat. Berapa? Semampunya, ya semampunya. Tapi anak sarankan adalah antum 2 atau 5 halaman kalau sanggup. Kalau nggak sanggup bagaimana Ustadz? Nanti aja kita bahas. 5 halaman. Kalau antum 5 halaman dibacanya mutqin, bacanya bagus, tajwidnya bagus, apalagi kalau sama syekh itu susah ya, mutasyadid. Kalau antum nggak bagus, nanti nggak dapat sanad. Makanya anak wanti-wanti. Ya, anak sudah buat rumus. Satu pekan antum bisa setoran 5 halaman. Ya, 5 halaman ini selesai 30 juznya kapan? Kalau cuma 5 halaman satu pekan, selesainya adalah selama 120 hari. 5 kali 3. 30 juz itu ada 600 halaman. 600 dibagi 5, 120. Pas antum santai, tenang, nyaman, tidak terburu-buru, mungkin bacaannya. Ketika semester 7 dapat sanad langsung dari Mesir dikirimkan. Sanad bacaan 10 kiroat, menerjemahkan kitab, ada kitab yang terjemahkan, dapat tazkiyah untuk mendirikan pondok dan lain sebagainya. Insya Allah kalau antum istiqomah antum akan mendapatkan seluruhnya. Bukan sanad abal-abal, baca juz 30 dapatnya 30 juz atau tidak apa-apa cuma nyimak-nyimak aja nggak pernah masuk kelas rekaman dari Telegram cuma nyimak aja tiba-tiba dapat sana kira asyara subro kira asyara kubro. Nah itu yang terjadi di Indonesia sekarang, pembodohan publik yang terjadi di sini. Antum talaki seluruhnya sebagaimana Rasulullah SAW bertalaki kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sebagian para alim ulama dulu semuanya bertalaki kehamilan kepada guru-gurunya masing-masing. Ya, jadi kita kelasnya adalah banyak sekali. Ya. Secara menyeluruh di sini sebenarnya programnya tidak ada kaderasi, tapi antum juga dikader untuk menjadi guru-guru Al-Quran. Tidak hanya jadi guru, tapi dikader untuk menjadi ulama, di mana ada tajwid, usul, bahasa Arab, sejarahnya, pengambilan sanad. Lagi tajwid lagi, bahasa Arab, usulnya, bagaimana cara membacanya, setoran lagi, sejarah. Sampai nanti insya Allah semester 7, insya Allah ya, gelar Certificate Master of Qiraat akan antum dapatkan dan antum pantas untuk mendapatkannya. Dan pastikan
antum adalah lulusan-lulusan yang insya Allah akan minimal mengajarkan kepada anak cucunya lah di rumah. Ya. Ustadz, boleh nggak Ustadz saya ingin menambah jam untuk hafalan Ustadz? Ya, karena saya sepertinya sudah mungkin 30 juz, mungkin saya dalam 1 bulan bisa khatam Ustadz. Boleh mengambil kelas tambahan, sebentar ya. Boleh mengambil kelas tambahan, boleh mengambil kelas tambahan privat kepada Syekh atau Sekho. Ya, jadi silakan antum boleh mengambil kelas tambahan bersama Syekh dan Sekho untuk hafal khusus hafalan Qur'annya. Khusus hafalan Qur'annya antum boleh mengambil kelas bersama Syekh dan Sekho, kelas tambahan. Ya, kelas tambahan. Untuk biaya dan lain sebagainya, nanti insya Allah silakan di admin saja. Hanya saja, Anda dari awal sampaikan pesantren online ini adalah kelas menyeluruh. Karena banyak orang yang hanya hafal Quran, tapi ditanya sejarah, kenapa bacaan antum bacanya hafaz? Kemana Anda sudah cek waktu pertama sama Ikhwan dan Akhwat. Nggak ada yang tahu. Akhirnya, santrinya tanya, kenapa bacaan Imam Hafiz ini? Ya ada beberapa bacaan Imam Hafiz yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contohnya di surah Ar-Rum, du'fin, ada pakai doma. Kenapa yang di Al-Quran hanya pakai fathah? Nggak tahu jawabannya. Nah, ini yang kita hindari. Hanya hafal saja, tapi tidak paham apa yang dihafal. Tidak paham bagaimana sejarahnya. Tidak paham apakah seluruh sahabat dulu hafal Quran atau tidak. Nah, makanya disinilah nanti kita bahas menyeluruhnya dengan waktu yang kami anggap itu sangat singkat, yaitu 2,5 tahun. Itu sangat singkat. Ditambah nanti 1 bulan atau 2 bulan kita kelas akhir, ujian akhir, praktek lapangan dan menerjemahkan kitab. Lalu pemberian sertifikat Master of Qiraat. Seperti itu, semoga mengerti seluruhnya. Lalu di setiap semesternya akan ada kitab-kitab yang antum ahsan membelinya. Karena kalau belajar itu ya pasti lebih enaknya kita langsung megang kitabnya. Ya sudah belajarnya online, masa pakai PDF juga ya. Walaupun kami akan share PDF-nya, tapi asal antum beli kitabnya. Misalkan tajwid musawwar, beli kitabnya. Lagi belajar nanti dicoret-coret kitabnya, di penjelasannya. Sejarah penulisan Al-Quran ini kitabnya tidak ada, tapi antum bisa nanti untuk mencetaknya. Ya. Nah, nanti kami share lah untuk kitab-kitab yang bisa antum beli di awal. Insya Allah di daurah nanti kita mulai dengan daurah dulu. Ya, nanti untuk pembelajaran semester 1 pertama kali kita mulai nanti adalah di Syawal. Ya, jadi aktif masuknya di Syawal. Ya, di mana di Ramadan ini kita mulai dengan daurah Al-Quran terlebih dahulu. Baik, asatid wal asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak kira cukup untuk membuka awal kita di mana nanti akan Anda jelaskan apa yang asatid di sini tanyakan. Anda buka pertanyaan, ya silakan bisa langsung dari kolom chat atau langsung menghidupkan mic-nya. Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang janggal apa, tanya saya pengennya begini, tanya semuanya. Jangan sampai setelah forum ini baru bertanya. Atau nanti bingung ketika sudah jalan kelasnya baru bertanya. Nah, jangan sampai demikian. Untuk seluruh kitab-kitabnya insya Allah ada sanatnya, nanti akan juga diberikan syahadah dan sanatnya. Baik Tajim Sowar, Tufa, Jazari, Jurumiyah, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Silakan. Ya, Pinarto Assalamualaikum Jakarta warahmatullahi tuh. wabarakatuh. Satu-satu. Ya, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz. Boleh perkenalkan diri asalnya gitu sih. Boleh. Ya, Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, nama anak Muhammad Ali dari Kota Bekasi, Ustaz. Baik. Yang anak mau tanyakan tadi, anak menyimak tentang nanti di tugas akhir itu kan ada menerjemahkan kitab, ya, Ustaz, ya. Hmm. Nah, di sini kalau anak lihat dari silabusnya kan tidak ada mata pelajaran ataupun mata kuliahnya tentang terjemah kitab. Nah, itu apakah nanti anak ini terus terang Ustaz, dari masih awam lah gitu, masih awam. Apakah bisa itu Ustaz? Terima kasih Baik. Ustaz. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Ali. Langsung kami jawab ya. Insya Allah di sini memang bahasa Arab.
Jurumiyah ini adalah kitab bahasa Arab yang membahas terkait tentang membaca kitab kuning, Ustaz. Jadi emang kita, insya Allah 80%-nya yang kita bahas adalah terkait tentang terjemah kitab kuning. Nanti namanya kitabnya Jurumiyah. Insya Allah ini dibahas secara detail. Ya, nanti antum insya Allah dimudahkan lah pelan-pelan. Karena di sini kita ada sekitar berapa? Satu, dua, tiga, empat. Berarti itu ada sekitar 16 bulan, Ustaz. Ya, ada 16 bulan untuk mempelajari tentang kitab kuningnya. Lalu Anda sampaikan, Ustadz kira-kira bagaimana? Nanti ada tim yang membantu juga, yaitu asatidnya akan membantu, ya. Dan tidak sendirian menerjemah kitabnya, tapi dibantu dengan barang-barang. Tapi kalau Antum tanya ada nggak ini pembelajarannya namanya kitab jurumiyah, kita pakai kitab jurumiyahnya. Nah, kira-kira seperti itu nanti akan ada sedikit-sedikit dimasukkan terkait tentang berbicara dengan bahasa Arab lah. Karena memang kalau kita sudah berbicara tentang keilmuan dan lain sebagainya, maka yang paling penting bahasa Arabnya kita bahas adalah terkait tentang membaca kitab kuningnya atau membaca Arab gundulnya. Ya, bukan berbicara bahasa Arabnya. Insya Allah kalau berbicara bahasa Arabnya, antum tanpa pakai uslub pun bisa. Tapi kalau baca kitab kuning ya, kalau tidak menggunakan uslub pasti langsung salah. Antum misalkan Ramadan, nah, hadis sana ya, tentang niat itu ya, niat puasa saja. Kalau antara Ramadan dan Ramadan itu sudah berbeda artinya. Nah, insya Allah begitu, Ustaz Ali, bisa dipahami insya Allah ya. Tapi Iya, insya Allah, alhamdulillah. hmm, Terima kasih, Ustaz. Bang. Ada lagi yang mau bertanya tadi siapa? Yang ada di kolom. Winarto, Ustaz. Ana fokus yang Winar, berbicara dulu ya. Nanti yang di kolom komentar anak baca di akhir. Silakan Ustaz Winarto. izin, Ustaz. Winarto, Jakarta. Ini Silakan. kalau Anda dengar penjelasan Ustadz sama buka kitab-kitab yang di-share Antum by PDF. Ini Anda ini miskin dengan ilmu alat nih. Agak Baik, kesulitan. Ini mohon pencerahan bagaimana baiknya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di-share bahasa Arab semua Ustaz Winarto ya? PDF-nya ya? Bener ya? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, baik. Memang di awal memang kami apa namanya tidak jelaskan sedikit biar agak dedek ser gitu ya. Jadi gimana Ustaz? Pertama, saran Anda memang itu kitab-kitabnya silakan dicetak. Jangan dicetaknya di print, itu mahal, pasti mahal. Cetaknya itu di percetakan. Ya, datangi percetakan, bilang, Anda mau cetak ini. Dan itu tidak boleh disebarluaskan ya, hanya cetak saja. Atau antum, kalau misalkan seperti itu di musyawarah, itu kan tidak ada PDF-nya itu. Coba dicek, nggak ada PDF-nya. Nah, itu harus beli. Karena dari penulisnya, saya Dr. Evan White, wajib membeli kitabnya. Tidak boleh dari PDF dan lain sebagainya. Untuk usul itu sudah ada, antum bisa cetak. Ya, sebagaimana peserta-peserta sebelum antum di sini, mereka semuanya cetak kitabnya. Untuk bahasa Arabnya juga sama. Ya. Sejarah Al-Qur'annya juga nggak ada di Indonesia. Saya sudah cari kitabnya nggak ada dicetak. Bahjatul Jinan itu nggak ada. Tapi itu sangat penting kitabnya lengkap. Seperti itu saat lalu nanti untuk syarahnya ya kan karena di sini kan gurunya tidak semuanya dari luar, ada beberapa yang dari dalam. Insya Allah tenang saja. Bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Untuk sama syekhnya bagaimana bahasanya ada penerjemahnya. Seperti itu Ustaz. Semoga menjawab ya. Lalu Ustaz Syahdan juga semoga menjawab pertanyaannya. Untuk Mudah-mudahan jamnya bisa ya dituntun, Ustaz ya. bisa lah. Kan dari nol. Insya Allah. Jamnya kapan Ustaz? Waduh, belum tahu jamnya ya. Ustaz Minarto tahu jam belajar kita kapan ke depannya? Dari jam 5, Ustaz. Ya, jam 5 sampai jam 6. Dari nah jam itu 6. sudah dijawab. Siapa yang bertanya tadi? Dul, Ustaz Dul sudah dijawab ya. Sudah ada di flyer juga. Dari jam 5 sampai jam 6. Nanti kalau Syekh insya Allah biasanya kita ngajinya di jam 19 atau jam 19.30. Nanti antum bisa datang duluan atau kalau seorang hafalan itu bisa datang belakangan. Seperti itu. Silakan yang lain. Afwan Ustaz, ana Silakan. Muhammad mau- Haroki. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Eh, eh, bisa bisakah Ustaz ini tadwid al-musawwar ini Ya. eh, sekira mungkin sebelum pembelajaran ini bagusnya dimiliki dulu ini kitab karena saya lihat dikirimkan di file itu tidak bisa terbuka. Oh, Bisakah dipesan atau ada kitabnya Ustaz bisa dipesan begitu?
Oh iya benar, Ustaz. Oke, Ustaz, terima kasih. Sudah cukup pertanyaannya atau ada lagi, Ustaz? Iya, Stas. Kemudian yang berikutnya, kan saya ini sebenarnya belum mengisi Google Form itu, Stas. Ada Mika dikirim tadi. Hmm. Eh, Iya, nanti ya oke, baik, Ustaz. oh, insya Allah saya masuk di kelas awal, Ustaz, kelas pemula. Insya Karena Allah. saya masih miskin, pokoknya start dari awal lah, insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Bismillah. Bismillah, Allah mudahkan, Ustaz. Baik, Ustaz, Anda jawab ya. Satu-satu, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, nanti kami share kitab-kitab apa aja yang bisa dipesan ke kami. Atau bisa antum beli sendiri, silakan. Seperti itu. Ya, terutama kitab yang akan kita pakai. Salah satunya adalah Tajwid Musawwar ini memang wajib. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi daripada eh, apa manajemennya Dr. Aiman Suwad langsung. Jadi alhamdulillah sudah. Untuk Tajwid Usul Hafaz Syu'bah ini nggak ada semua, ini bahasa Arab semua. Bagaimana syaratnya? Dicetak. Ya, dicetak ke percetakan. Kalau ke print kalau nggak salah lumayan mahal karena batch selalu itu seperti itu. Mahal Ustaz kalau di Usul Hafaz Syu'bah. Ya, antum ke percetakan, dicetak. Kenapa nanti ketika belajar bisa diartikan satu-satu di bawahnya. Misalkan ada penjelasan terkait tentang apa di ya udah nggak tahu kan itu bahasa Arab dibarisin nanti kan itu kan kitabnya gundul dibarisin terus diartikan di bawahnya. Nah, nanti kan ada apa namanya ada pengulangan kelasnya, ada video ulangnya, nanti tinggal murojaah saja. Nanti kan di-share videonya asal habis kelas, di-share gitu. Seperti itu. Sudah menjawab Ustaz Muhammad Haroki untuk Google Formnya setelah ini hari ini insya Allah kami share. Ustaz. Oh iya, syukur, Ustaz. Nah, apakah cukup waktunya 1 jam? Bukan hanya cukup, berlebih malah kalau belajar. Kalau talakinya insya Allah lebih 1 jam. Nanti tergantung sehnya. Kalau pembelajaran 1 jam itu mungkin udah puyeng ya. Apalagi belajar sejarah dan lain sebagainya, semakin banyak semakin puyeng, semakin pusing. Pusing artinya apa? Karena banyak sekali nama-nama sahabat yang belum pernah didengar. Ya, atau mushaf aja lah. Mushaf itu kan penyebutannya ada salah satu got ya, ada 3 penyebutan. Ada yang menyebutnya dengan mishaf, ada mashaf, ada mushaf. Nah, itu aja, kok gitu saat pusing ya? Ya, emang seperti itu. Jadi, kalau belajar ilmu itu jangan mau cepet-cepet. Tapi, belajar ilmu itu sepemahamannya harus dalam. Walaupun 5 menit, 10 menit belajarnya. Tapi kalau sudah dalam, itu lebih penting daripada belajar yang banyak, tapi hasilnya kosong. Seperti yang kita rasakan sekarang. Bagaimana kita mondok bertahun-tahun, tapi ilmu Qurannya masih jauh daripada yang harusnya didapatkan. Seperti itu, Ustaz Dul ya. Lalu, Eh, Afwan, ya, Ustaz. ya. Satu lagi. Ada sudah ada kayak Ustaz itu kitab Al-Quran yang merangkum itu dari kiraat-kiraat itu Ustaz yang kan kan Quran yang ada sekarang itu cuma satu kiraat saja Ustaz begitukah? Baik, baik. Adakah yang merangkum itu Ustaz? Ada kitab yang sudah dicetak, kitab Al-Quran yang merangkum semua itu yang kiraat-kiraat itu Ustaz. Baik, Ustaz. Sudah ada, Ustaz. Salah satunya sudah kami share di grup. Itu kiroatnya itu Asim itu langsung dengan 2 bacaan riwayah. Hafaz dan Syu'bah. Antum coba cek PDF-nya di grup. Dan asalnya beli kitabnya. Karena di Indonesia ini Al-Quran yang 10 kiroat itu sudah ada semuanya per riwayah. Misalkan nanti semester 1 harus punya apa aja. Hafaz Syu'bah. Ya, itu bisa dipesan ke kami. Nanti kami akan pilihkan. Karena Al-Qur'annya ini kadang ada yang berbeda riwayahnya, ada yang di dalamnya berbeda, di luarnya berbeda. Jadi kalau mau aman ya pesannya ke kami, insya Allah bisa. Oh iya Ustaz. Nah, Itulah Ustaz. Jadi ada mudah-mudahan mau bisa. apa? Misalkan Qiraat Ibnu Amir ada, apa? Khalaf Asyr ada, semuanya ada Ustaz. Insya Allah. Oh iya, baik Nanti Ustaz. kita Syukran. nanti kita apa pesan dulu tapi dari luar negeri biasanya. Seperti itu. Masya Allah. Baik. Ada lagi yang mau bertanya untuk yang Ustaz Ahlul Fikri kayaknya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ahlan Ustaz. Eh, Silakan.
Izin bertanya tadi kan tentang pemilihan antara kelas yang dimulai dari pemula sama yang pengambilan sanad. Tadi fokus penjelasannya Ustaz, yang Anda tangkap adalah fokusnya kepada pengambilan sanadnya gitu ya. Sedangkan di silabus di sini ada pengambilan sanad, belajar tajwid, dan ada juga bahasa Arab dan belajar kitab gundul dan segala macam. Mm-mm. Jadi yang jadi pertanyaan adalah seperti yang saya alami pribadi ya, betul sih kata Ustaz tadi, rasanya apa bertahun-tahun mondok tapi rasanya nggak lengket gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, yang pemilihan kelas itu apakah mencakup dari keseluruhan silabus atau fokusnya kepada sanad? Artinya, apakah beda silabusnya antara kelas yang pemula dengan kelas yang Ustaz bilang tadi yang langsung ke tahap pengambilan Ya, sanad? Ustaz. Mungkin sekian. Nah, syukuran Ustaz ya, lengkap pertanyaannya. Barakallahu fiik. Kita Ustaz untuk tajwid, usul dan lain sebagainya tetap sama. Hanya saja nanti masuknya ketika di apa namanya di qiraatnya, talakinya. Jadi nanti ketika waktu misalkan di sini ada pengambilan surah Al-Fatihah atau nanti di sini ada usul waris dan kolun, afwan, setoran ini. Nah, di sini untuknya mengambil sanad, maka mereka ya sudah langsung ngambil sanad Ustaz. Ya. Jadi mereka yang bacanya sudah bagus, sudah merasa bagus, ya, sudah merasa oh saya sudah bisa nih sepertinya. Saya pernah bertalaki dengan syekh ini atau saya bertemu dan sebagainya. Nanti ketika waktu pelajarannya khusus ketika yang setoran ini atau membaca 30 juz ini, di situ nanti perbedaannya. Untuk yang pemula nanti kelasnya beda. Nanti mereka belajar dulu. Jadi talakinya itu bukan talaki pengambil sanad tapi memperbaiki bacaannya. Untuk yang ambil sanad, otomatis talakinya adalah talaki untuk langsung mengambil sanad. Nah, untuk silabusnya tetap sama. Hanya saja di jam-jam yang setoran syu'bah hafaznya ini nanti Ustaz, ya hafaz syu'bahnya ini nanti yang berbeda. Kenapa tetap yang lainnya tetap sama? Karena semuanya dari nol. Tajwid musawwar ini tajwid yang sangat mudah. Usul dari nol. Bahasa Arab juga bahasa Arab yang dari nol. Yang orang-orang nggak paham juga insya Allah paham. Jadi seluruh pembelajaran ini semuanya dimulai dari nol. Hanya saja di sanatnya tadi itu kita fokuskan ketika nanti pertama adalah dia setoran hafaz syu'bah. Jadi dia nanti bukan ngambil sanat tapi dia persiapan untuk kelas sanat lah. Lalu ketika setoran sama syekh dia bukan setoran hafalan tapi hanya membaca Al-Qur'an atau tahsin saja. Seperti itu soal fikir. Kira-kira sudah menjawab belum ya? Nah, insya Allah sudah terjawab. Pelan Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dari Pekanbaru Ustaz ya? Atau dari mana? Lupa. Dari Sumatera Barat. Oh, Cuma Padang. kadang menetap di Pekanbaru juga. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan yang lain raise hand boleh. Kita fokus yang berbicara dulu ya. Sebelum yang dari. Ayo, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Tanya saja. Karena antum Ustazah di sini punya hak ya untuk memahami, apalagi mau belajar kan. Harus benar-benar tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berarti nanti pada saat sudah berjalan semester satu itu, pekan itu 5 hari aja ya? Senin, oke. Nah, misal. Ada Ah, lagi? dan yang kedua, berarti setoran ke C itu bukan pagi ya, berarti malam ya. Oke. Terima kasih. Ya, syukur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Nah, Latif dari mana, Ustaz? Lupa perkenalan nih. Dari Tangerang, Ustaz. Masya Allah, Ustaz Latif dari Tangerang. Iya. Baik, Ustaz, insya Allah, ya pertama jelaskan bahwa kita memiliki perbedaan waktu dengan Mesir. Ya, sehingga tentu kalau misalkan subuh itu di sana masih jam berapa? Jam 1 pagi saya mungkin ya. Jadi kemungkinan nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa. Jadi memang kalau kita talaki biasanya itu ba'da zuhur itu sudah bisa talaki. Kalau anak misalkan dulu ngambil sanad itu ba'da zuhur ke beliau-beliau. Biasanya setorannya mulai dari zuhur ke depan lah. Jam 10 mungkin sudah bisa lah. Karena jam 10 itu mungkin sudah ba'da subuh lah di Mesir. Nah, di kita nanti kita mengambil waktu sahnya itu di ba'da zuhur. Nah, atau ba'da asarnya di sana. Dan di sini itu biasanya ba'da maghribnya kita atau ba'da isyaknya kita. Biasanya kalau bet selalu itu di jam 7, jam 19 sampai jam
20-an lewat, tergantung nanti lancar atau tidaknya pesertanya sampai selesai. Nah, seperti itu Ustaz. Lalu untuk setiap di nanti semester 1 bagaimana Ustaz? Senin sampai Jumat materi Ustaz. Antara Sabtu atau Ahadnya nanti adalah setoran hafalan. Jadi Senin sampai Jumat itu persiapan hafalan antum sampai lancar mungkin baru nanti disetorkan ke saya. Nah, seperti itu Ustaz Latif. Apakah sudah menjawab? Sudah insya Allah. Syukran. Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Silakan yang lainnya ditanya sebanyak-banyaknya. Yang nggak paham tanya aja, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Ada Afwan lagi? Ustaz. Oke, silakan. Eh, Kalau itu setoran hafalan Ustaz, eh, itu tidak khusus yang kelas anu tadi, artinya semua mulai dari kelas awal, kelas pemula, bisa di Ya, menyetor hafalan tadi. jadi Begitu Ustaz di. oke. Syukuran. Bisa. Jadi untuk yang hafalan tadi, pertama ya, hafalan itu tidak kami tekankan sekali karena kebanyakan kita malah merasa terkekang, pusing, akhirnya nggak mau masuk kelas dan lain sebagainya karena hafalannya belum siap dan lain sebagainya. Ya, apalagi ada yang awal-awal. Makanya kami sampaikan bahwa yang sudah bagus bacaannya persiapan, nanti ketika di store, bisa store-nya ya di mana 120 hari itu bisa khatam dan mendapatkan sanad dari Syekh atau Syekhonnya. Terus Ustaz bagaimana kalau kami yang tadi ya kami belum bisa mengambil sanad dan lain sebagainya, maka jangan setoran dulu, tapi memperbaiki cara membaca dulu. Ya, jadi nggak usah setoran dulu, tapi memperbaiki cara baca dulu. Nah, kira-kira seperti itulah Ustaz Hara itu. Sudah menjawab Ustaz? Eh, Bisa ditambah lagi Ustaz di. Nah, ini apa nih? Kalau umpamanya mau kan ceritanya ini belajar Hmm, dari awal, iya. kemudian kan apa namanya? Kalau ada umpamanya hafalan Ustaz, kan umpamanya Hmm, 1 juz kah 2 juz, hmm. ataukah per surat umpamanya surat Al-Baqarah, bisa sambil belajar begitu Ustaz sambil di store Ustaz diperbaiki maksudnya bacaan Nah, dan nggak apa-apa. setorannya. Ya kan Anda sampaikan di awal tadi bahwa kenapa Anda sampaikan jangan setoran dulu tadi karena nanti kalau misalkan yang dari pemula banget dan lain sebagainya nanti terkekang. Tapi kalau Oh iya, antum iya. mau merasa oke Ustaz, kenapa? Karena kan tadi antum lihat di sini kita fokusnya antum tidak hanya hafalan, tapi di sini seperti dijadikan guru qiraat, guru Al-Qur'an secara lengkap. Pembelajarannya banyak. Nah, Iya. kebanyakan peserta-peserta sebelumnya antum awal-awalnya semangat hafalan. Ketika sampai pada puncaknya hafalan sudah habis, pusing kepalanya Ustaz. Nah, apa ini ya itu? Akhirnya ngechat Ustaz, saya nggak sanggup Ustaz untuk hafalan lagi. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi, jangan memaksakan diri. Kalaupun antum mau setoran ya nggak ada masalah, nanti ikut setoran. Tetapi tidak ada, antum harus hafalan ya, harus wajib setoran sekian ya tidak ada. Senyaman dan setenang mungkin. Ya, seperti itu. Lalu kalau antum misalkan tak laki ke di luar, antum ngaji hafalan saja sama syekh atau apa segala macam. Itu, mohon maaf ya, itu pasti lebih dari 300.000 per bulan. Ya, anak yakin antum ngerti paham lah, karena di sini anak kira sudah pernah lah bertalaki ya, ke syekh atau kemana. Pasti lebih dari 300 per bulan. Ini antum 300.000, insya Allah sudah mendapatkan seluruh pembelajarannya. Nah, itu tadi. Jadi memang targetnya di sini bukan hafal Quran aja, bukan hanya hafal Quran jadi 30 juz sudah, tapi ilmu yang menyeluruh. Makanya waktunya agak panjang dan antum pasti santai. Ada yang sekarang sibuk di sekolah, menyebarkan apa namanya, membuat kurikulum, menjadi guru dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mau cepat khatam, ya bisa mengambil kesetambahan tadi. Atau Ustadz pengen saya semua tetap setoran sama Chef, ya tidak ada masalah. Yang penting senyaman mungkin. Nah, seperti itulah Ustadz Haroki. Kira-kira. Syukron Ustaz. Baik. Wah, silakan. Yang lain, sudah jam 6. Nah, nggak ada. Ana coba baca. Afan Ustadz, link pendaftarannya di mana Ustadz? Link pendaftaran apa ini Ustadz Ismail? Nggak paham. Ustadz, kalau
Pada kalau nangis tadi itu yang tadi Ustaz bilang pemula atau kaderisasi Oh di iya, bahasanya. ini kita share di grup Ustaz ya, pakai Google Form ya, nanti diisi ya. Nah, seperti Baik, itu. Baik. baik. Ustaz, kalau ada absen bagaimana? Apakah ada versi rekamannya? Oh, ada lengkap rekamannya. Absennya bagaimana? Nanti absennya juga dari Google Form, insya Allah. Ustaz, kalau ada absen bagaimana? Apa ada... Ya, absennya nanti seluruh rekam apa pembelajaran itu ada rekamannya kecuali yang talaki. Kalau talaki itu kan nggak bisa by rekaman, harus talaki langsung. Bagaimana kalau tertinggal Ustadz? Nah, nanti ada yang namanya kode bacaan kalau kiroat. Kalau setoran hafalan ya nggak ada. Kalau antum nggak masuk ya nggak setoran. Tapi kalau kiroat, nanti ada yang namanya kode bacaan di akhir. Misalkan udah khatam 30 juz teman-temannya. Sudah dapat sanad teman-temannya, diberikan sanad. Antum mesti ada tinggal juz 2-nya nggak dibaca, juz 5-nya nggak dibaca. Nanti ada yang namanya kode bacaan. Tenang saja. Untuk yang lainnya, semuanya ada rekamannya. Nggak bisa hadir, silakan di uh, lihat rekamannya lalu nanti absen. Seperti itu. Ustazah Novi ya. Nah ya, seperti itu. Nah, Ya, ada lagi yang lain? di sini Sat, Silakan. saya Ambo Edi. Ya, dari mana? Untuk PDF-nya nih Sat, Afwan, kapan dicetak? Atau hari ini atau Oke, gimana? baik, baik Ustaz. Nah, untuk Syukuran kita Sat. antum punya waktu sampai Syawal selama Ustaz. Ya, tapi lebih lebih cepat lebih baik. Nanti untuk Syawalnya kemungkinan kita masuk itu sekitar di pekan kedua, ya karena di pekan pertama kami masih di Medan, jadi belum bisa banyak hal juga safety-nya juga kita menunggu lapangan waktunya. Jadi insya Allah kita mulai nanti di pekan kedua di Syawal. Nah, sebelum pekan kedua itu pastikan sudah ada seluruh kitabnya. Ustaz, saya susah Ustaz. Saya keuangan saya lagi sempit Ustaz. Ya sudah, tidak usah dicetak. Simple. Seperti itu Ustaz. Nah, Ustaz Ambo Edi. Iya, iya, syukuran Sat, syukuran. Wah, nah, Puan. Jadi sekali lagi Anda sampaikan bahwa di pesantren online ini tidak ada penekanan apapun terkait tentang kesusahan antum dari segi ekonomi, tidak bisa cetak, susah untuk menghafal Quran, bingung, senyaman mungkin, seenak mungkin belajarnya. Yang insya Allah nanti antum yang penting paham, serius belajarnya, ada rekamannya semuanya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi, jika tidak ada, Ana closing statement ya. Karena ulangi lagi bahwa satu saja di dalam menuntut ilmu itu tentu ada beberapa aspek. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, situ jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apakah kalian kira bisa ya, masuk ke dalam surga, di mana surga ini tentu capaian utama seseorang. Sama seperti kita belajar, tentu capaian kita adalah sukses berhasil memahami keilmuan tersebut. Walama ya'lamillahu ladzina jahadu minkum. Tapi tidak ada jihadnya, tidak ada jahadu. Jahadu itu terbagi dari tiga. Ya, itu yang pertama ada ijtihad. Ijtihad itu apa? Kurikulumnya. Kurikulumnya, gurunya, kitanya harus semangat dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya jihad. Ya, jihad itu ya kitanya tadi. Ya, ada kurikulumnya, ada orang yang berjihadnya kita. Lalu selanjutnya setelah ada kurikulum, ada yang jihad, lagi adalah mujahadah. Melawan rasa malas, melawan rasa-rasa yang membuat kita jauh daripada keilmuan Al-Quran tadi yang sudah kita niatkan di awal. Namanya mujahadah itu yang susah. Mujahadah inilah tingkat yang paling susah yang harus kita lawan. Ya. Apalagi kalau nafsu kita ini masih dalam tahapan nafsu lawamah. Kalau mau baik baik, kalau mau masuk kelas mau masuk kelas, kalau lagi nggak mood nggak mood. Nah ini lawamah tingkatannya susah. Jadi harus dipaksa, paksa dan paksa. Tidak cukup hanya tiga itu. Ya, amasidu betum antadukul jannah walam ma'ilamilau lajin jarmi wa lama sabirin sabar. Kalau sudah ada ijtihad, sudah ada kurikulumnya seperti ini, sudah berjihad habis-habisan, saya belajar sudah habis-habisan. Sudah melawan rasa malas, sudah mujahadah masuk setiap pagi ngantuk-ngantuk masuk. Nggak bisa-bisa, sabar. Ya. Kenapa demikian? Ya, kan jelas ayatnya. Namanya fasbirun ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya balasan orang sabar adalah tanpa batas.
Nah, seperti itulah ya. Insya Allah, anak share sedikit. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Ustadz. Kalau kita share dijual beberapa harganya untuk bisa dapetin. Nanti di grup akan kami share Ustadz Winato. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pembukaan. Insya Allah nanti besok kita belajar tentang usul daripada Hafiz wa Syu'bah. Antum yang mau cetak kitabnya sudah kami share PDF-nya. Silakan dicetak hari ini. Ya, usul Hafiz dan Syu'bahnya saja. Nah, undur diri bareng-bareng boleh kita eh, ucapkan doa bareng-bareng. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi bertemu wabarakatuh. besok di Jazakallah khair Ustaz. usul syubah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.